Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan mendengar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab 1 Yohanes ini mengajarkan, khususnya dalam pasal 3 ayat 11 sampai 18, mengajarkan kepada kita bagaimana kasih yang harus kita terapkan kepada sesama kita. Siapakah saudara kita? Saudara kita adalah semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Artinya siapapun yang membutuhkan pertolongan, jikalau kita memiliki kesempatan untuk menolongnya, memiliki kemampuan untuk menolongnya, maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Demikian juga Allah mengatakan, jikalau engkau pengikut Kristus, jikalau kita ini pengikut Kristus, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apakah tandanya? Dari manakah orang mengenal kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Orang akan mengenal kita dari kasih. Dan kasih yang mau dinyatakan bukanlah kasih yang hanya merupakan untaian kata-kata indah. Bukanlah hanya rangkaian ucapan-ucapan yang membuat hati senang. Bukan hanya itu saja. Tetapi buah daripada perkataan itu. Suatu ketika ada seorang ibu. Ibu ini adalah seorang pedagang sayur. Dia menggendong anaknya di depan dan di belakang dia menggendong keranjang berisi sayur-sayuran. Ketika si ibu ini sedang menyeberang jalan, ada sayurannya yang terjatuh dari dalam keranjangnya. Ketika dia hendak mengambil sayur yang jatuh ini dengan menunduk, justru sayur yang lain malah ikut bertumpahan ke jalan. Nah, melihat situasi ini, ada banyak orang yang mengatakan, wah, kasihan betul ibu itu. Yang lain malah menvideokan, menviralkan. Sungguh terharu melihat perjuangan seorang ibu yang anaknya digendong dan dia harus berjuang untuk menyambung hidup. Banyak sekali orang yang kasihan. Banyak sekali orang yang mengatakan, kasihan sekali ibu itu. Tapi tidak ada satupun yang beraksi melakukan tindakan untuk menolongnya, untuk mengisi sayur-sayuran ini ke dalam keranjangnya. Sehingga ada sepasang tangan yang menolong si ibu tadi, memasukkan sayur-sayuran itu, membantu memasukkan ke dalam keranjangnya. Dan yang luar biasanya, yang menolong itu justru orang yang fisiknya tidak sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah terkadang kita. Untaian kata-kata yang kita ucapkan sepertinya kita sangat peduli kepada orang lain. Sepertinya kita bisa mengalami apa yang dialami atau kesusahan yang dialami oleh sesama kita. Akan tetapi hanya sebatas di mulut, hanya sebatas kata-kata. Wujud nyata tindakan dan perbuatan masih sangat jauh daripada yang diharapkan oleh Tuhan. Sehingga dikatakan dalam firman ini, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi lebih nyata dari tindakan. Bagaimana mungkin kita bisa menolong orang hanya dengan mengatakan sungguh kasihan?
Tapi jikalau kita ingin menolong, tunjukkanlah terlebih dahulu keikhlasan, ketulusan hati membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Bukan persoalan seberapa banyak yang bisa kita berikan, tapi seberapa besar keikhlasan kita membantu dan menolong orang lain. Jika ada kesempatan untuk membantu, maka jangan pernah berpikir untuk dua kali. Jangan pernah berpikir balasan apa yang harus saya terima dengan berbuat baik. Harus kita pahami dengan dalam bahwa ketika kita berbuat baik, bukan supaya orang berbuat baik kepada kita. Bukan supaya kita mendapatkan balasan apa yang kita perbuat. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita berbuat baik, itulah yang menjadi buah iman percaya kita kepada Kristus. Kenapa kita mengasihi? Karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Mengapa kita menolong orang lain? Karena Allah terlebih dahulu menolong kita, mengangkat kita dari kematian, dari maut, dari dosa, sehingga kita layak untuk hidup sebagaimana saat ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali firman ini mengingatkan kita, siapakah saudaraku? Saudaraku ialah semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Maka jikalau demikian, kepada semua orang kita harus mengupayakan agar kita tetap hidup dalam damai dan sukacita. Siapakah yang harus kita tolong? Setiap orang yang merindukan pertolongan, dan setiap kita yang memiliki kemampuan, memiliki hati untuk menolong. Kembali firman ini mengingatkan kita, bukan seberapa banyak harta yang kita miliki untuk menolong, tapi seberapa besar kita menyadari cara kita bersyukur kepada Tuhan adalah berbagi akan berkat yang kita miliki. Sebagaimana firman ini mengatakan, barang siapa memiliki harta duniawi dan melihat saudaranya mengalami kesusahan, maka haruslah ditolong. Menggunakan harta pemberian Tuhan itu, memberikan kesempatan yang Tuhan berikan ini kepada kita untuk berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Kembali ditegaskan, tanpa memikirkan, tanpa memperhitungkan balasan apa yang harus kita terima dari dia. Karena balasannya bukan dari orang yang kita tolong, tapi dari Tuhan. Tuhan akan menunjukkan balasan jauh lebih indah daripada apa yang kita perbuat kepada saudara kita. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tuhanlah yang menguatkan kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengajar kami untuk tulus mengasihi sesama kami, menggunakan waktu dan kesempatan bahkan apa yang kami miliki untuk berbagi dan menolong orang yang membutuhkan, sehingga kami semakin hidup dalam sukacita dari Tuhan. Mampukanlah kami Bapa, tidak bersungut-sungut, tidak menuntut balasan, karena balasan setimpal yang jauh lebih indah akan kami terima dari Yesus Kristus. Terpuji namamu. Amin.